Halo, Fred. selamat malam teman-teman. Ini Halo, selamat malam juga. karena tadi rame, jadi lanjut part 2 ya Don ya. Eh, Ya. Malam ini ketemu Eh, Rahma, terus ada Doni juga. Tadi Doni udah ngejelasin untuk bab 1, bab 2, bab 3. Nah sekarang tinggal dilanjutin untuk bab 4, 5, sama 6. Nah bab 4 ini ngebahas apa sih Don? Reputasi korporat. Jadi kita ngebahas pentingnya reputasi. Kira-kira pasti akan seru banget nih. Menurut Doni gimana? Ya, ini adalah ilmu baru buat saya Buat kita, pribadi. Jadi, buat kita. buat kita ini menurut aku sih, aku sangat penasaran sekali nih apa sih sebenarnya yang bisa kita pelajari di buku komunikasi korporat. Oke, berarti kita harus belajar dengan serius sekali ya, Don ya. Oke, next. Loh, ini kayaknya salah slide deh ya, Don. Bukan reputationnya album Taylor Oh, Swift ini yang apa, Kak? dimaksud. Iya, 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 salah slide. Sorry, sorry, sorry. Oke, oke, lanjut ya. Nah, sekarang reputasi itu apa sih, Hmm, Don? Reputasi itu adalah sejumlah citra. Citra itu apa? Citra adalah pandangan masyarakat. Nah, pandangan masyarakat itu eh, yang mempengaruhi pandangan masyarakat itu berupa apa? Ada kinerja, ada perilaku, ada komunikasi. Lalu untuk reputasi sendiri ini yang membangun reputasi itu ada apa aja? Ada social responsibility, misalnya kayak perusahaan memberikan bantuan untuk air bersih kayak Aqua yang tadinya susah, sulit, jadi untuk masyarakat pedalaman bisa dapat air bersih yang layak. Lalu emotional appeal, yaitu daya tarik emosional dari perusahaan itu sendiri. Misalnya contohnya kayak Amarta, Amarta sendiri kan perusahaan microfinance. Nah, untuk fokusnya sendiri kita kan ngebantu untuk ibu-ibu yang ada di pedesaan. Jadi selain ada investor untuk berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan, tapi dia juga bisa membantu ibu-ibu yang ada di pedesaan untuk membantu permodalannya. Lalu juga ada product and services-nya itu sendiri, apakah menarik? Nah, kalau menarik, pasti reputasi perusahaannya akan meningkat juga. Lalu tempat kerjanya juga di perusahaan, apakah nyaman atau tidak. Biasanya kalau untuk reputasi perusahaan yang baik, tempat kerjanya itu biasanya nyaman. Karyawannya di sini eh, sejahtera seperti itu. Lalu untuk ada juga untuk financial performance. Financial performance ini adalah pendapatan dari perusahaan itu. Nah, biasanya kalau pendapatan perusahaan ini kan pasti kan akan kembali lagi ke perusahaan atau profitnya, di mana yang karyawan itu akan mendapatkan bonus. Nah, karyawan yang mendapatkan bonus itu biasanya akan termotivasi untuk bekerja lebih baik dan berinovasi seperti itu. Lalu ada visi dari pemimpin juga, itu yang tadi Joni terakhir informasi ini ya Don ya. Nah, dari komponen reputasi ini, ada yang mau Doni jelasin nggak kira-kira apa? hmm, lanjut. Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, dampak reputasi pada korporasi itu apa aja, Don? Dampaknya, kalau perusahaan baik, reputasinya baik, biasanya konsumen itu akan berminat untuk membeli produknya, produk atau jasa dari perusahaan itu sendiri. Lalu kepastian bisnisnya juga akan terjaga dengan adanya supplier yang berkualitas. Karena reputasinya baik, supplier berkualitas juga pasti akan percaya kepada perusahaan tersebut. Lalu inovasi kreatif karyawan menciptakan nilai tambah. Dan juga di sini kalau untuk perusahaannya buruk atau reputasinya buruk, biasanya konsumen tidak berminat membeli produk atau jasa dari perusahaan. Lalu pemasok atau suppliernya sendiri eh, yang berkualitas itu enggan berhubungan dengan perusahaan yang memiliki reputasi buruk. Juga kehilangan semangat dari karyawan berjuang. Nah, dari Doni sendiri punya nggak sih pengalaman terkait perusahaan yang reputasinya baik atau reputasinya buruk? Kalau pengalaman mungkin lebih membaca berita aja ya Kak. Jadi mungkin kan baru-baru ini itu ya terkait dengan krisis meledaknya suatu kilang yang di Depok ya, yang di Pelumpang itu untuk PT Pertamina. Itu kan menjadi krisis ya.
buat Pertamina. Nah, tapi menurut saya gitu ya, komunikasi korporatnya itu sudah berjalan cukup baik, di mana PT Pertamina ini kan dia langsung mengklarifikasi ya terkait dengan berita tersebut, tidak diam gitu kan. Kemudian eh, yang menjadi concern mereka itu adalah korban jiwa dan korban luka. Nah, jadi mereka langsung memberikan pelayanan terkait dengan mungkin untuk korban luka ya. Jadi mereka ditempatkan di fasilitas-fasilitas kesehatan yang terdekat gitu kan. Kemudian untuk korban jiwa mungkin pencariannya dilakukan semaksimal mungkin kayak gitu kan. Dan menurut saya itu ada suatu komunikasi yang baik ya. Jadi eh, krisis tersebut ditangani secepat mungkin gitu kan, karena memang itu menjadi hal yang harus dilakukan oleh suatu korporat ya, ya gitu kan. Dan menurut saya menjadi isu yang sudah yang terjadi tersebut adalah bisa dihandle atau bisa diatasi dengan baik. Oke, oke, benar Don. Jadi di sini yang tadi Doni bilang ya, kalau misalnya perusahaan sendiri ada krisis yang dialami atau isu yang dialami, nah perusahaan sendiri juga harus cepat bergerak ya, agar untuk tidak lebih buruk lagi untuk reputasi yang didapatnya seperti itu. Ya benar Don. Lalu kita lanjut. Nah, pentingnya reputasi itu apa sih Don? Nah, kalau kata Warren Buffett, di sini kita membangun reputasi itu 20 tahun, tapi hanya dengan 5 menit bisa dijatuhkan. Jadi ini luar biasa banget sih Don. Bahkan sekarang kayaknya kurang dari Iya 5 sih. menit ya. Karena semua teknologi udah ada di genggaman tangannya, di jempol. Iya, jadi sekali dislike, udah reputasinya udah turun banyak, banyak banyaknya dislike. Oke, oke. Jadi pentingnya kita menjaga reputasi, pentingnya kita menjaga hubungan dengan eh, investor, menjaga hubungan dengan masyarakat, itu juga membangun untuk reputasi perusahaan itu sendiri. Nah, di sini ada model-model reputasi dari Graham Dowling ini nyebutin perusahaan itu eh, dipengaruhi oleh budaya organisasi. Nah, budaya organisasi ini termasuk keterbukaan, lalu partisipasi atau sebaliknya ketertutupan dan mempengaruhi efektivitas komunikasi internal. Lalu juga komunikasi formal merupakan kebijakan organisasi, media komunikasi pemasaran juga mempengaruhi citra kelompok luar. Jadi si Graham Dowling ini menginformasikan keterbukaan, lalu termasuk keterbukaan itu mempengaruhi untuk reputasinya perusahaan itu sendiri. Ataupun kalau misalnya ketertutupan, pasti akan juga ada dampak yang diberikan dari ketertutupan perusahaan itu. Pastinya perusahaan sendiri kalau tertutup tidak bisa dikenal oleh masyarakat, seperti itu kan. Lalu ada model reputasi dari Russell Albrad. Nah, dia di sini menginformasikan bahwa untuk menciptakan citra di kalangan konstituen, maka ahli komunikasi perlu memahami kepribadian perusahaan, yaitu berupa corporate personality. Lalu kepribadian perusahaan dengan filosofi perusahaan. Filosofinya tuh apa? Yang mengandung nilai-nilai inti dan kebudayaan perusahaan. Jadi seorang ahli komunikasi ini ketika memberikan informasi, dia tuh harus sudah tahu betul untuk corporate personality-nya kayak apa, lalu corporate filosofinya kayak apa, lalu nilai-nilai inti perusahaan itu kayak gimana, dan budayanya itu sendiri kayak gimana. Nah, diharapkan kalau misalnya seorang ahli komunikasi mengetahui hal ini, akan lebih mudah untuk penyampaiannya kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu untuk dari budaya, dari personalitinya itu sendiri dan menghasilkan daya tarik dari masyarakat untuk perusahaan itu. Nah, di sini ada model-model reputasi dari Helen Stewart. Nah, di sini ini hanya berupa revisi dari model Albrecht karena di sini menambahkan untuk simbol. Nah, dari simbol-simbol di sini tuh suatu perusahaan akan terlihat ketika kita melihat suatu brand. Nah, di mana brand itu adalah berupa simbol. Nah, kalau dari Doni sendiri ada tanggapan nggak terkait brand ini? Kayak kita kemarin baru bahas brand ya, Don, di komunikasi pemasaran. Mm-mm. Jadi
mungkin yang dimaksudkan ini adalah bagaimana sih ya sebuah korporat itu bisa dikenal gitu kan melalui brand. Jadi brand juga itu kan tidak mudah untuk dibentuk ya karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi eh, butuh waktu yang lama juga sih Kak untuk membangun brand ini. Iya, benar. Karena dengan kekuatan jempol yang tadi Doni bilang, itu bisa meruntuhkan untuk reputasi perusahaan itu. Dan sekarang lanjut. Nah, di sini eh, menurut Fortune Magazine, reputasi itu yang dipengaruhi itu yang mempengaruhi reputasi itu apa aja sih? Di sini ada kemampuan untuk menarik dan mempertahankan orang-orang berbakat, lalu kualitas manajemen tanggung jawab sosial pada masyarakat dan lingkungan, ini termasuk tadi yang dibilang di corporate social responsibility, lalu keinovasian, gimana perusahaan tersebut menciptakan inovasi agar tidak tertinggal, seperti itu, dan pastinya dari inovasi yang diberikan akan memudahkan masyarakat. Lalu juga ada kualitas produk layanan. Ya, udah jelas belum, Don? Sorry, tadi kayak ada teknis deh. Lanjut, Ada teknis ya? lanjut. Nggak apa-apa lanjut nanti digabung aja videonya. Oke, oke. Nanti digabung aja ya. Nah, tadi ngebahas tentang atribut reputasi versi Fortune Magazine. Tadi udah sampai ke inovasian. Keinovasian tuh apa sih? Keinovasian adalah gimana perusahaan menciptakan inovasi atau ide-ide baru agar menciptakan produk yang bermanfaat untuk masyarakat. Lalu kualitas produk layanannya itu kayak gimana? Dari mulai cara menjualnya, lalu secara purna jualnya bagaimana? Apakah nanti ketika barang tersebut rusak bisa servis di mana? Itu termasuk untuk kualitas produk layanan. Lalu penggunaan yang bijak pada aset perusahaan, kesehatan finansial tadi juga udah diinformasiin karena untuk finansial yang baik, perusahaan yang baik pasti reputasinya juga baik. Lalu nilai investasi jangka panjang. Nah, nilai investasi jangka panjang sendiri di sini berupa misalnya perusahaan tersebut misalnya memiliki anak perusahaan yang bisa membantu untuk menambahkan profit untuk perusahaan itu sendiri. Lalu keefektivitasan dalam melakukan bisnis secara global. Lalu lanjut. Nah, di sini ini ada jurnal. Jurnalnya ini dari Graham Dowling. Di sini corporate reputation itu membentuk corporate value. Dibahas di jurnalnya tuh apa? Di sini dijelasin, ditemukan bahwa penelitian itu mendukung reputasi perusahaan, yaitu eh, dari perusahaan yang baik, reputasinya baik, pasti untuk keuntungannya juga akan meningkat, nilainya juga akan meningkat. Kayak gitu sih intinya dari jurnal itu sendiri. Nah, mungkin di sini kita belajar ekonomi sedikit ya. Jadi kalau cash in sendiri itu apa? Cash in sendiri adalah di sini adalah eh, yang mempengaruhi perusahaan itu adalah dari sales, dari pendapatan. Sales itu pendapatan, impact-nya itu adalah yang major impact atau sangat besar sekali. Lalu untuk perusahaan itu bertumbuh didukung dengan adanya corporate brand. Tetapi juga bisa berisiko kalau misalnya pada saat barang yang dijual tidak laku variannya di pasaran. Itu bisa beresiko terhadap pendapatan itu perusahaan itu sendiri. Lalu cash out sendiri itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yaitu berupa performance bonds dan corporate brand. Nah, ini impact-nya minor, tetapi untuk perusahaan itu bisa tumbuh, itu perlu didukung juga oleh corporate brand. Lalu time horizon ini berupa strategi jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, pastinya dia akan mendapatkan keuntungan ataupun profitability. Tetapi bisa berisiko juga kalau strateginya itu gagal. Jadi akan beresiko juga untuk keuntungan itu pasti akan menurun seperti itu. Lalu cost of capital itu apa? Cost of capital itu adalah biasanya di sini yang harus dikeluarkan oleh perusahaan ya atau
untuk mendapatkan modalnya itu sendiri bagaimana. Nah, biasanya untuk modalnya itu biasanya dari investor. Tapi ini juga akan beresiko kalau untuk kredit scoringnya jelek perusahaan. Jadi investor nggak percaya untuk melakukan penanaman modal kalau misalnya reputasinya buruk, jadi investornya nggak percaya seperti itu. Jadi itu sebenarnya mempengaruhi sih eh, impact corporate reputation itu terhadap nilai perusahaan itu sendiri. Kayak gitu. Dari Doni sendiri ada yang mau dijelasin mungkin? Hmm, tidak mengerti tentang ekonomi. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang di sini adalah hubungan dengan pemerintah atau government relation. Nah, kalau untuk government relation sendiri, nah yang mempengaruhi government relation itu apa aja? Yaitu ada makroekonomi, lalu ada kebijakan lokal, lalu bagaimana lingkungan atau untuk investasinya mudah atau tidak, kebijakannya gimana terkait kepatuhan, lalu kebijakan terkait resikonya itu bagaimana, lalu bagaimana sih termasuk juga bagaimana si government itu atau pemerintah itu mengkomunikasikan kepada masyarakat terkait kebijakan-kebijakan yang dibuatnya kayak gitu. Nah, ini termasuk komponen yang ada di hubungan pemerintah. Nah, dari Furthermore sendiri, di sini pemerintah dengan undang-undangnya bisa melakukan banyak pembatasan bagi perusahaan, misalnya dengan kebijakan upah minimum, lalu isu monopoli, pengekangan, perdagangan, persaingan harga yang tidak sehat, lalu transportasi promosi dan aspek bisnis lainnya. Nah, juga pemerintah juga bisa memberi izin perusahaan untuk beroperasi, juga memberdayakan masyarakat dan melindungi warga negaranya ketika dirugikan oleh tindakan perusahaan dan lain-lain. Kayak gitu sih, Don. Jadi itu penting banget kita atau suatu perusahaan menjalin hubungan dengan pemerintah agar bisnisnya juga bisa berjalan dengan baik. Karena memang kebijakan sendiri kan dibuatnya oleh pemerintah. Untuk Doni, kira-kira ada tanggapan nggak, Don? Untuk pemerintah, salah satu contoh mungkin kebijakan yang pemerintah buat untuk perusahaan dan mempengaruhi dari reputasi perusahaan itu sendiri. Masih di mute? Oke. Hmm, kebijakan terkait apa ya, Kak? Iya, terkait perusahaan sih. Tapi ya yang tadi dijelasin sih, karena kan memang untuk yang membuat kebijakan itu kan adalah pemerintah ya. Dan dari pemerintah itu dengan membuat undang-undangnya itu bisa memberikan dampak baik kepada perusahaan atau juga dampak buruk kepada perusahaan. Kayak gitu, Don. Kayak misalnya untuk contohnya monopoli untuk terkait nikel ini, yang mungkin yang isu-isu saat ini yang berlangsung kan memang untuk saat ini kan kita investasi dari asing kan ada ya untuk yang nikel itu. Nah, tapi ada perusahaan-perusahaan dari yang tidak sesuai untuk safety-nya yang kemarin kayak gitu. Nah, itu bisa jadi isu kan. Nah, seharusnya untuk pemerintah juga harus bisa membahas regulasinya lagi kayak gimana agar tidak terjadi hal seperti itu. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke untuk eh, pemerintah sendiri, untuk hubungan dengan pemerintah diperlukan untuk tim yang handal. Nah, tim yang handal itu apa aja yang harus dimiliki? Pertama, seorangnya itu harus memiliki sikap integritas yang diandalkan, lalu memiliki pemahaman terkait bidang usaha, kepentingan perusahaan dan pemerintah, dan memiliki kesabaran yang tinggi, jujur, terbuka, informatif, dan percaya diri, lalu kreatif dalam melakukan pendekatan dan mampu menjalin networking, dan mampu menempatkan diri atas nama perusahaan dalam kemitraan yang baik, dan yang terakhir kemampuan berkomunikasi antara pribadi yang efektif. Kira-kira Doni tertarik nggak, Don? Jadi tim untuk hubungan pemerintah, apakah memiliki kriteria seperti ini? Masih di mute? Ini untuk tim PR gitu. Iya, jadi di perusahaan sendiri kan pasti punya tim ya yang untuk berhubungan dengan pemerintah. Nah, timnya itu tuh harus memiliki kriteria kayak gini.
Kira-kira Doni tertarik nggak untuk jadi hubungan dengan pemerintah, tim untuk hubungan dengan pemerintahnya? Hmm, Memiliki mereka kesabaran yang tinggi? Apakah Anda memiliki ah, kesabaran yang tinggi? sabar rasa isu. Oh gitu. Ya udah, nanti bisa dipikirkan ya, Don. Sekarang kita lanjut lagi. Lanjut Nah, lagi. iya, benar. Tadi manfaat hubungan baik dengan pemerintah tuh apa? Tadi udah dijelasin sih, sempat dijelasin. Karena pemerintah itu membuat kebijakan, nah dari kebijakan itu bisa berdampak baik untuk perusahaan atau juga bisa berdampak buruk untuk perusahaan itu sendiri. Nah, jadi itu pentingnya perusahaan untuk menjalin hubungan dengan pemerintah. Dan pastinya untuk pemerintah sendiri juga harusnya bisa mensupport untuk perusahaan itu berkembang. Karena dengan perusahaan itu berkembang, perusahaan tersebut bisa mendapatkan pemasukan. Nah, dari pemasukan itu bisa bayar pajak, lalu bisa eh, merekrut banyak orang juga seperti itu. Jadi untuk mengurangi pengangguran. Nah, seharusnya ini harus secara sejalan sih seperti itu. Lelah ya, maaf Lanjut. ya. Lanjut. Nah, untuk jurnalnya ini, contoh jurnalnya itu ada Interorganizational Relationship between Government Stakeholder in South African Elite Sport. Nah, resource-nya Dependency and Interorganizational Theoretical Perspective. Ini ngebahas apa? Jadi di sini tuh dibahas hubungan antara organisasi, antara pemangku kepentingan pemerintah, itu sangat penting dalam penerapan kebijakan olahraga elit. Tapi hubungan ini seringkali diperparah oleh berbagai tantangan yang dapat menyebabkan stagnasi kebijakan olahraga elit itu sendiri dan untuk di studi ini mengevaluasi bagaimana persepsi kemitraan antara organisasi antara pemangku kepentingan olahraga pemerintah provinsi dan nasional di Afrika Selatan itu. Jadi di sini ngebahas untuk kepentingan dari eh, pemerintahan lokal terhadap kebijakan olahraga itu di Afrika Selatan. Nah, sekarang kita lanjut hubungan dengan investor. Nah, hubungan dengan investor tuh apa? Sebenarnya investor tuh apa sih, Don? Kalau menurut Don itu investor apa? Coba. Orang yang menanamkan modal agar eh, perusahaan itu memiliki keberlangsungan. Ya, orang atau sekumpulan kelompok ya, betul. Yang menanamkan modal untuk perusahaan agar orang atau secara individu ataupun kelompok mendapatkan keuntungan. Nah, itu arti dari investor itu sendiri. Benar. Nah, terus apa pentingnya hubungan investor? Nah, hubungan investor ini perlu dirawat dengan baik karena tingginya persaingan, lalu potensi ketidakpastiannya itu sendiri, dan ketidakpercayaan sangat tinggi dalam bisnis. Jadi harus ada menjalin hubungan baik dengan investor. Tadi kan Joni juga jelasin kan, gimana sih suatu perusahaan men-trade suatu investor agar dia percaya untuk melakukan penanaman modal ke perusahaannya dia kayak gitu. Kan dilihat dari historical untuk pendapatan perusahaan itu sebelum-sebelumnya bagaimana, terus dari reputasinya itu perusahaan bagaimana. Kalau memang itu reputasi baik, lalu dari pendapatannya sebelum-sebelumnya juga bagus. Nah, investor pasti akan tertarik untuk melakukan penanaman modal ke perusahaan tersebut seperti itu. Nah, di sini juga praktisi hubungan media perlu memahami dengan baik investor atau komunikan termasuk budaya yang mereka miliki. Jadi harus tahu untuk investor kan memiliki tipe-tipe yang berbeda juga ya. Jadi harus tahu juga caranya bagaimana kita mengkomunikasikannya. Nah, contoh perusahaan ini Amarta Don. Amarta itu adalah perusahaan microfinance, aplikasi yang menghubungkan antara pemilik modal dengan ibu yang di desa yang membutuhkan permodalan. Nah, untuk di Amarta sendiri kita ada dua investor Don, ada retail, ada institusi. Nah, institusi ini berupa perusahaan, lalu retail ini berupa perorangan atau individual seperti itu.
Nah, dari para investor yang telah memberikan permodalan ke Amarta, sampai dengan hari ini yang sudah tersalurkan itu adalah 11,32 triliun. Wah, luar biasa ya. Dan sudah memberdayakan dan sudah memberdayakan 1.622.586 pengusaha mikro. Dan untuk TKB-nya sendiri di sini di angka 98,88%. Jadi pasti aman ya. TKB sendiri adalah kemampuan untuk perusahaan tersebut terkait untuk gagal bayarnya itu sendiri, Don. Jadi kalau misalnya di atas 90 itu perusahaan bagus. Jadi nggak perlu khawatir lagi untuk melakukan pendanaan atau investasi di aplikasi itu sendiri. Oke, nah sekarang kita lanjut. Nah, dari investor yang melakukan pendanaan, ini ada dampak sosialnya juga, Don. Nah, dampak sosialnya ini pendapatan mitra atau ibu-ibu yang ada di pedesaan yang memiliki modal yang memiliki usaha, dia naik pendapatannya setelah bergabung dengan Amarta menjadi 96,6%. Lalu juga untuk ibu-ibu mitra dari modal usaha yang dipinjamkan, usahanya meningkat, mendapatkan profit yang bagus, dia juga akhirnya mampu menyekolahkan anak-anak. Kayak gitu sih Don, itu salah satu contoh perusahaannya untuk investasi. Dirasa kayaknya cukup ya. Sebelumnya mungkin mohon maaf atas kendala-kendala teknis yang dialami ya untuk hari ini. Jadi mungkin mohon maaf sekali atas keterbatasannya dan mungkin ada ketidakjelasannya juga ya, karena memang kita di sini sama-sama belajar ya Don ya. Mungkin Doni ada Jadi tambahan? untuk kesimpulannya, ya, jadi untuk kesimpulannya bahwa memang komunikasi korporat itu penting untuk dilakukan ya, untuk disampaikan oleh sebuah perusahaan di mana untuk biar perusahaan tersebut bisa eh, men- mencapai terkait dengan tujuan visi misi mereka kayak gitu kan. Betul, betul banget Don. Jadi semuanya yang tadi udah dibahas Doni dari bab 1 sampai dengan bab 4 itu gimana caranya suatu perusahaan mengkomunikasikan terkait dengan budayanya, culture-nya, lalu untuk mendapatkan kepercayaan di masyarakat kayak gitu sih. Oke, berarti Oke, sekarang kita akhiri aja ya. Untuk akhiri aja ya. akhiri aja. Oke, sebelumnya terima kasih. Mohon maaf atas keterbatasan dan kendala teknis yang dialami. Selamat berakhir pekan, teman-teman. Selamat malam semuanya.